Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya. Kita dapat menikmati dan menjalani kehidupan kita di sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Penatua Meriarini dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 2. Nats yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 yang masuk dalam perikop menyeberangi Laut Teberau. Saya akan membacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ditulis oleh Vikaris Aprinita STH dengan tema Melindungi dalam Memimpin.
Ketika terjepit, tertekan, sesak, atau tersesat, pikiran kita juga buntu. Kita panik, stres, dan hal-hal sederhana bisa menjadi sangat rumit. Kita sulit untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar. Saat terjepit, pasti kita merasa sangat tertekan. Saat sesak, kita butuh pertolongan segera. Seperti seorang yang sakit, segera membutuhkan pertolongan. Dikala tersesat atau berhadapan dengan jalan buntu, maka menemukan jalan keluar bukan sekedar keluar dari masalah, sebab menemukan jalan keluar artinya menemukan hidup. Mungkin itulah yang dirasakan oleh umat Israel saat melihat pasukan Firaun mendekat. Mereka menghadapi jalan buntu karena di hadapan mereka membentang laut teberau yang tak terseberangi. Musa memang sudah memberikan janji dan jaminan Tuhan bahwa mereka tidak akan ditangkap lagi oleh Firaun. Kenyataannya, Firaun semakin dekat, sementara belum ada tindakan sama sekali, baik dari Musa maupun dari Tuhan. Namun, justru pada saat Tuhan menyatakan kedaulatannya, Ia tidak terlambat bertindak. Ia tidak tinggal diam, melainkan campur tangan dengan melakukan mujizat yang besar. Tuhan bertindak tepat pada waktunya dalam kebuntuan, dalam ketegangan, dan dalam ketakutan yang sedang dihadapi manusia, dengan memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Kuasanya yang dahsyat sanggup menyelesaikan masalah sebesar apapun. Ingatlah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Masalah yang besar, krisis yang besar, sanggup diubahkan menjadi berkat. Yakinlah bahwa Allah kita selalu peduli dengan keadaan kita. Sekalipun kelihatannya Dia belum bertindak, tetapi bukan berarti Dia tidak peduli atau membiarkan kita. Allah punya waktu dan cara terbaik untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membagikan program pelayanan ini kepada semua orang agar pemberitaan firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.